Bayangkan minggu depan Anda datang ke SPBU, lalu mendapati harga BBM naik 25%. Tidak ada pengumuman dari Pertamina, tidak ada kebijakan baru dari OPEC, tapi tiba-tiba biaya transportasi melonjak, harga bahan pokok ikut merangkak naik. Apa yang terjadi? Jawabannya ada ribuan kilometer jauhnya di Washington. Baru-baru ini, Amerika Serikat menembakkan senjata yang tak berbunyi ledakan, tarif 25% untuk negara manapun yang membeli minyak Venezuela. Langkah ini bukan hanya menekan pemerintahan Nicolas Maduro, tapi juga membuat dunia terjebak dalam dilema. Negara-negara seperti India, Turki, bahkan Indonesia dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah lebih baik mengambil minyak murah dari Venezuela atau bermain aman agar tidak kena tarif dari Arab-Saudi? Inilah wajah baru dari perang modern. Tank dan rudal mungkin masih ada, tapi semakin sering digantikan oleh angka-angka dalam spreadsheet, kebijakan perdagangan, dan sanksi ekonomi. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan ini akan mengubah harga energi global? Dan apakah dompet kita di Jakarta bisa ikut menjadi korban dari konflik yang sebenarnya terjadi di Caracas? Segmen 1, konteks konflik Aceh-Venezuela. Hubungan Amerika Serikat dan Venezuela sudah lama penuh ketegangan. Akar masalahnya bisa ditarik sejak era Hugo Chavez di awal 2000-an, ketika Venezuela memilih jalur revolusi Bolivarian yang menolak dominasi Washington, dan justru mendekat ke Rusia, China, serta Kuba. Chavez menasionalisasi industri minyak, termasuk perusahaan-perusahaan asing, sebuah langkah yang membuat Washington geram. Ketegangan itu tidak mereda ketika Nicolas Maduro naik menggantikan Chavez. Pemilu yang penuh kontroversi, tuduhan kecurangan, serta represi terhadap oposisi membuat Maduro kehilangan legitimasi di mata Barat. AS bersama beberapa sekutunya bahkan sempat mengakui oposisi Juan Guaido sebagai presiden sah Venezuela. Dari sinilah sanksi demi sanksi dijatuhkan, terutama terhadap sektor energi yang menjadi tulang punggung ekonomi negara tersebut. Yang membuat Venezuela begitu penting adalah cadangan minyaknya. Negeri ini memiliki salah satu cadangan minyak terbesar di dunia, bahkan melampaui Arab Saudi dalam beberapa perhitungan. Artinya, setiap upaya Washington menekan Caracas bukan hanya soal demokrasi atau hak asasi manusia, tapi juga tentang siapa yang mengendalikan akses terhadap energi global. Eskalasi terbaru memperlihatkan bagaimana konflik ini merambah ke ranah militer. Amerika Serikat mengirim kapal-kapal perusak Aegis ke Karibia dengan dalih memerangi kartel narkoba, sekaligus meningkatkan hadiah hingga $50 juta bagi siapapun yang bisa membantu menangkap Maduro. Di sisi lain, pemerintah Venezuela tidak tinggal diam. Maduro mengerahkan 4,5 juta milisi rakyat sebagai simbol bahwa mereka siap melawan invasi asing. Namun, di balik segala retorika militer dan ancaman senjata, ada satu kebijakan IAEA yang justru jauh lebih menghantam, tarif 25% untuk setiap negara yang membeli minyak Venezuela. Inilah peluru ekonomi yang tidak menimbulkan ledakan, tapi mampu mengguncang pasar energi dunia. Jika embargo minyak sebelumnya hanya memutus hubungan langsung, tarif baru ini menjebak negara-negara lain dalam dilema global. Dan dari sinilah pertanyaan besar muncul, apakah perang ekonomi ini akan lebih berbahaya daripada perang militer terbuka? Segmen 2, sanksi minyak sebagai senjata ekonomi. Ketika Amerika Serikat mengumumkan Executive Order 14245 pada Maret 2025, banyak analis menyebutnya sebagai titik balik dalam cara Washington menjalankan politik luar negeri. Perintah eksekutif ini menetapkan tarif 25% terhadap semua barang impor dari negara manapun yang membeli minyak Venezuela setelah 2 April 2025. Artinya, bukan hanya Caracas yang jadi target, tetapi juga negara-negara pembeli dari India, Turki, hingga mungkin Indonesia. Sebelumnya, sanksi minyak biasanya berbentuk embargo langsung, melarang perusahaan-perusahaan Amerika atau Sekutu Barat untuk bertransaksi dengan Venezuela. Namun model baru ini jauh lebih luas efeknya. Ia mengubah keputusan setiap negara menjadi semacam tes loyalty. Apakah mereka lebih memilih minyak murah Venezuela atau menjaga akses pasar ekspor mereka ke Amerika Serikat? Dalam sejarah, Washington memang sudah sering menggunakan energi sebagai alat tekanan. Iran mengalami hal serupa ketika ekspor minyaknya dibatasi ketat, menyebabkan inflasi melonjak dan ekonomi lumpuh. Rusia pun dihantam setelah invasi ke Ukraina. Dengan pembatasan harga minyak dan blokade finansial,
lewat SWIFT. Kini Venezuela menjadi laboratorium baru, tempat di mana sanksi ekonomi dipakai bukan hanya untuk menghukum pemerintah, tapi juga mengisolasi siapa saja yang berani bekerja sama dengannya. Dampaknya bagi Venezuela jelas menghancurkan. Ekspor minyak yang sebelumnya jadi tumpuan pendapatan negara semakin tertekan, memicu kelangkaan devisa, inflasi tinggi, dan krisis kemanusiaan yang sudah lama membayangi masyarakat. Namun ironisnya, kebijakan ini juga merambat ke seluruh dunia. Negara-negara yang mencoba menghindari sanksi mulai menggunakan jalur alternatif, barter minyak dengan pangan, pengiriman lewat armada bayangan, shadow fleet, hingga transaksi dalam mata uang non-dolar. Inilah yang membuat banyak pengamat menyebut sanksi ini sebagai peluru ekonomi yang lebih tajam daripada rudal. Sebab jika sebuah misil hanya menghancurkan satu gedung, sanksi bisa meruntuhkan perekonomian sebuah bangsa, bahkan mengguncang stabilitas pasar global. Pertanyaannya, apakah cara ini lebih efektif atau justru menciptakan gelombang perlawanan baru terhadap dominasi dolar Bangladesh? Segmen 3, dampak global and dilema negara berkembang. Ketika Washington menembakkan peluru ekonomi berupa tarif 25% bagi siapapun yang membeli minyak Venezuela, dampaknya langsung terasa di meja perundingan banyak negara. India adalah contoh paling nyata. Selama ini, India menjadi salah satu pembeli utama minyak murah dari Venezuela, yang sangat penting untuk menjaga stabilitas harga energi domestik. Namun dengan kebijakan baru ASEAN, setiap tetes minyak Venezuela yang masuk bisa berarti kerugian besar bagi ekspor India ke pasar Amerika. Dilema pun muncul, apakah memilih keuntungan jangka pendek dari energi murah atau menghindari risiko jangka panjang dari tarif ATS? Situasi serupa dialami Turki dan bahkan Cina. Meski Beijing relatif lebih berani menantang Washington, Cina telah memperkuat mekanisme pembayaran alternatif dengan mata uang yuan, sekaligus mendukung Caracas melalui BRICS. Namun, bagi negara berkembang lain yang ekonominya sangat tergantung pada akses pasar Bangladesh, keputusan ini jauh lebih rumit. Dampak globalnya juga terlihat dalam pola aliran minyak. Peta perdagangan energi yang sebelumnya jelas, Venezuela ke Asia, Timur Tengah ke Eropa, Rusia ke Cina, mulai bergeser ke jalur-jalur bayangan, kapal tanker tanpa bendera jelas, transaksi barter, dan penggunaan shadow fleet menjadi fenomena baru di pasar minyak dunia. Semua ini terjadi karena negara-negara mencari cara untuk tetap mengakses minyak murah sambil menghindari jerat sanksi. Bagi negara berkembang, dilema ini lebih dari sekadar soal energi. Ini adalah pertarungan antara kedaulatan ekonomi dengan ketergantungan geopolitik. Negara-negara di Afrika, Asia Selatan, bahkan ASEAN menghadapi pertanyaan yang sama. Berani ambil risiko demi energi murah atau tunduk pada tekanan tax? Dan disinilah posisi Indonesia menjadi menarik. Sebagai negara yang masih mengimpor minyak dalam jumlah besar, setiap gejolak harga global bisa langsung berdampak ke APBN dan harga BBM di dalam negeri. Pertanyaannya, apakah Indonesia bisa tetap netral dalam pusaran konflik ini, atau harus memilih salah satu pihak? Segmen 4, dampak bagi Indonesia. Bagi Indonesia, konflik minyak antara Amerika Serikat dan Venezuela mungkin terasa jauh. Namun kenyataannya, dampaknya bisa langsung menghantam dapur rumah tangga kita. Indonesia masih sangat bergantung pada impor minyak dan BBM. Meskipun kita adalah negara penghasil energi, data menunjukkan bahwa sekitar 700.000 hingga 800.000 barel per hari kebutuhan minyak kita masih harus dipenuhi dari luar negeri. Artinya, setiap gejolak harga global otomatis akan memengaruhi stabilitas ekonomi domestik. Dengan kebijakan tarif 25% yang diberlakukan atau AOC bagi negara pembeli minyak Venezuela, harga minyak dunia berpotensi naik. Negara-negara yang tadinya bergantung pada pasokan murah dari Caracas akan berebut mencari alternatif lain, termasuk dari Timur Tengah. Akibatnya, pasar global makin ketat, dan negara seperti Indonesia ikut terkena imbas. Jika harga minyak mentah internasional melonjak, pemerintah terpaksa memilih apakah menambah subsidi energi yang membebani APBN, atau membiarkan harga BBM naik dan memicu inflasi. Hubungan dagang Indonesia-Venezuela memang tidak sebesar India atau Cina, tetapi dalam konteks global, Indonesia tetap terdampak. Misalnya, jika India mengurangi impor dari Venezuela, mereka akan bersaing dengan kita dalam pasar minyak Timur Tengah. Ini membuat kompetisi energi semakin ketat.
Selain itu, kebijakan tarif ASEAN juga bisa memengaruhi produk ekspor Indonesia ke Amerika jika dianggap terlalu dekat dengan negara berisiko sanksi. Para ekonom sudah mengingatkan bahwa dalam situasi seperti ini, Indonesia harus diversifikasi sumber energi. Artinya, tidak bisa hanya bergantung pada impor minyak mentah, tetapi juga mempercepat transisi ke energi alternatif, mulai dari gas, geotermal, hingga energi terbarukan. Selain itu, diplomasi energi juga menjadi kunci, menjaga hubungan baik dengan Washington, tapi tetap membuka ruang kerjasama dengan blok lain seperti BRICS. Dengan kata lain, konflik yang terjadi ribuan kilometer jauhnya di Venezuela bisa menentukan berapa rupiah yang kita bayarkan di SPBU. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap menghadapi guncangan ini dengan strategi yang matang, atau hanya bisa bereaksi ketika harga sudah terlanjur melonjak? Segmen 5, tren besar, ekonomi sebagai medan perang baru. Selama berabad-abad, perang identik dengan dentuman senjata, barisan tank, dan pasukan bersenjata di garis depan. Namun, abad ke-21 menunjukkan wajah baru konflik global, perang ekonomi. Venezuela hanyalah salah satu contoh terbaru, di mana kebijakan tarif dan sanksi bisa digunakan layaknya peluru untuk melumpuhkan musuh tanpa menembakkan satupun peluru. Jika kita melihat sejarah, sanksi ekonomi sudah lama menjadi instrumen favorit Amerika Serikat. Kuba dijatuhi embargo selama puluhan tahun. Iran dihantam pembatasan ekspor minyak hingga ekonominya tercekik. Dan Rusia menghadapi sanksi finansial setelah invasi ke Ukraina. Pola yang sama kini diarahkan ke Venezuela, negara yang punya cadangan minyak terbesar di dunia, tapi dikepung sanksi sehingga tak bisa memanfaatkannya sepenuhnya. Yang membedakan era sekarang adalah skala dan dampaknya. Sanksi tidak lagi hanya menargetkan negara tertentu, tetapi juga menyeret pihak ketiga yang berani menjalin hubungan. Inilah mengapa tarif 25% AS terhadap pembeli minyak Venezuela dianggap game changer. Ia mengubah pilihan ekonomi setiap negara menjadi pernyataan politik. Di sisi lain, perang ekonomi ini justru melahirkan tren baru, munculnya blok-blok tandingan. BRICS yang digawangi China, Rusia, India, Brasil, dan Afrika Selatan kini semakin gencar mendorong penggunaan mata uang lokal untuk perdagangan internasional. Upaya ini jelas diarahkan untuk mengurangi dominasi dolar ASEAN, sekaligus membuka jalan bagi sistem keuangan alternatif. Pertanyaan pentingnya, apakah perang ekonomi lebih manusiawi dibanding perang militer? Di satu sisi, memang tidak ada ledakan bom atau korban di medan perang. Namun di sisi lain, dampaknya bisa lebih luas. Inflasi, pengangguran, kelaparan, dan krisis sosial yang menimpa jutaan rakyat biasa. Dalam konteks ini, sanksi bukan sekadar kebijakan diplomatik, tapi bentuk perang modern yang senyap namun menghancurkan. Terakhir, penutup. Perang hari ini tidak selalu terdengar dari dentuman meriam atau terlihat dari barisan tentara. Kadang, perang hadir dalam bentuk angka-angka, tarif, embargo, dan sanksi. Venezuela menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan ekonomi bisa menghancurkan kehidupan jutaan orang tanpa sebutir peluru pun ditembakkan. Bagi kita, di Indonesia, ini adalah pengingat bahwa dompet rakyat bisa jadi korban dalam konflik yang bahkan tidak kita ikuti. Pertanyaannya, apakah dunia menuju masa depan yang lebih damai? Atau justru era perang yang lebih sunyi tapi jauh lebih mematikan?